Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaifatul Munawaroh, mahasiswa PPG Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Pancasakti Tegal, bidang studi matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang best practice dengan judul meningkatkan kemampuan literasi matematis peserta didik melalui pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan culturally responsive teaching. Ada beberapa pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengembangan potensi individu melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ilmu matematika sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari angka, struktur, pola, dan hubungan melalui simbol dan logika. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Literasi matematis menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama bagi peserta didik di tingkat pendidikan menengah. Salah satu topik yang menjadi tantangan bagi peserta didik yaitu logaritma, karena materi ini memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu metode yang saya gunakan. Waktu dan pelaksanaan di SMA Negeri 3 Tegal. Pada saat praktik pembelajaran mandiri siklus 4, PPL 2 hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 bertempat di kelas 10-2. Target dan subjek yang saya terapkan di kelas 10-2 SMA Negeri 3 Tegal, di mana terdiri dari 36 peserta didik, 16 diantaranya laki-laki dan 20-nya siswa perempuan. Prosedur yang saya gunakan dalam menyusun best practice ini, yang pertama, saya mendesain pembelajaran dengan menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun asesmen. Dan yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran berupa model pembelajaran yang disusun dalam modul ajar, kemudian data, instrumen, dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, metode analisis deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari hasil belajar setelah melakukan pembelajaran model PPL dengan pendekatan GRT. Kemudian, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu tes, observasi, angket, dan dokumentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dari best practice yang saya gunakan. Dari model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada materi logaritma untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis. Pada kegiatan tersebut, PBL dengan pendekatan CRT terletak pada LKPD yang digunakan, di mana LKPD dirancang sesuai dengan budaya dan lingkungan sekitar peserta didik. Materi eksponen diimplementasikan pada pertumbuhan tanaman enceng gondok yang terdapat pada waduk Cacaban. Kemudian eksponen ini saya kaitkan lagi dengan logaritma sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Langkah PPL dengan pendekatan CRT. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini saya menjelaskan masalah terkait logaritma yang saya kaitkan dengan pertumbuhan enceng gondok di waduk Cacaban. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini saya membuat kelompok, membagi kelompok bagi peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik sebelumnya. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, tahap 5, guru sangat berperan penting, di mana guru dapat memberikan tanggapan dari hasil diskusi peserta didik dan dapat
memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, hasil belajar dari siklus mandiri 3 sebelum dan sesudah aksi terlihat dari tabel di sini, yaitu terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, simpulan. Model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan CRT dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis. Dalam pembelajaran PPL dengan pendekatan CRT dikembangkan lembar kerja peserta didik yang dapat didiskusikan dan dikomunikasikan dengan tujuan peserta didik saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan, menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri dan teman lainnya. Saran dari best practice ini yaitu diharapkan guru dapat menggunakan metode PPL untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran di kelas, khususnya materi logaritma. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.